apapun target, apapun tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu, itu puncaknya selalu kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas yang menunjukkan kita ini orang yang punya kemampuan bersahabat. Banyak filosof yang membahas itu, cuma bulan ini kita pilih beberapa. Dari barat sampai ke timur, kita ambil pokok-pokoknya. Kalau saya tidak salah ingat, bulan ini 5, jadi kita ambil dari barat, dari timur, juga dari tradisi Islam. Nah, langsung saja malam hari ini kita masuk ke mbahnya filosof, tokoh yang dipandang fondasi, fundamennya tradisi filsafat, yaitu Aristoteles. Bismillah, kita mulai. Nawaitunya ditata. Bismillah ya, saya mulai. Mungkin teman-teman ingat istilah ini, Nikomachean etik. Boleh dicari ngaji filsafat, zaman-zaman dulu itu ada satu tema membahas ini. Jadi kalau dalam pikirannya Aristoteles, persahabatan itu masuk bab etika. Etikanya Aristoteles itu namanya etika Nikomachean. Pak, Nikomachean itu apa? Nikomachean itu nama orang. Jadi Aristoteles punya ayah namanya Nikomachus, dan nanti putra beliau juga diberi nama Nikomachus. Mungkin Nikomachus Junior lah. Jadi karena ayahnya dan anaknya namanya Nikomachus, nanti tulisan Aristoteles yang tentang etika diberi judul Nikomachean etik. Ada kemungkinan yang memberi judul putra beliau sendiri, karena nanti yang melanjutkan kepemimpinan Aristoteles di kampusnya, kampus beliau namanya Lyceum, itu anaknya ini, Nikomachus ini. Dan ini nanti tulisan-tulisan dikumpulkan tentang etika. Ada sekitar 10 buku yang dikumpulkan jadi satu, judulnya Nikomachean. Nah, bab tentang persahabatan ini ada di bab, kalau saya tidak salah ya, 8 sampai 9. Nah, malam hari ini sudah punya referensi ya, bayangan teman-teman. Coba nanti kalau ingin memperdalam tema ini, cek di bab ke-8 sampai bab ke-9. Baik, saya tidak perlu cerita tentang biografi beliau. Beberapa kali Aristoteles ini jadi tema kita. Nah, Nikomachean etik ini alirannya namanya eudaimonia. Eudaimonia itu artinya kebahagiaan. Jadi etika yang tujuannya bahagia. Etika itu kan cara manusia menata perilakunya dengan parameter baik atau buruk. Itu namanya etika. Ini teman-teman sudah paham lah sebenarnya. Cuma kadang-kadang istilah itu kan kita paham itu cuma rasanya. Kalau ditanya bener jawabnya ya bingung, rodok pelegak-peleguk. Kita tiap hari pakai istilah etika. Tapi begitu ditanya etika itu apa sih? Etika ya etika Pak. Koyo ngerti tapi enggak. Kita banyak sekali yang seperti itu dalam hidup ini. Makanya Socrates itu mewanti-wanti kita, hidup itu harus diuji, jangan dibiarkan saja. Karena kita itu sering merasa seolah-olah tahu padahal tidak, seolah-olah paham padahal tidak. Kalau ditanya benar ya bingung kita. Bahkan kita sering sudah menasehati orang, sudah nge-share ini, nge-share itu, tapi begitu ditanya ya bingung masih. Nah, maka ayo latihan jadi filosof antara lain dengan menguji hidup. Nah, jadi etikanya Aristoteles itu etika eudaimonia yang tujuannya kebahagiaan.
Kata Aristoteles ya orang itu berperilaku baik itu ya sebenarnya sasarannya untuk bahagia. Puncaknya untuk bahagia. Apapun alasan awalnya, pada akhirnya muaranya adalah kebahagiaan. Kalau sudah sampai pada titik bahagia, ini sudah final. Apapun target, apapun tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu, itu puncaknya selalu kebahagiaan. Jadi ngaji ini, kenapa sih ngaji? Mungkin alasannya macam-macam. Tapi alasan itu kalau dikejar terus. Ya Pak, saya biar ngerti filsafat. Kalau ngerti filsafat terus gimana? Yo biar saya bisa berpikir yang tertib Pak. Kalau sudah bisa berpikir tertib terus gimana? Kalau dikejar terus akhirnya bahagia. Jadi kata Aristoteles, nilai puncaknya etik itu kebahagiaan. Nah, pikiran ini nanti sehingga disebut eudaimonia. Aliran tentang kebahagiaan. Kalau sudah sampai bahagia itu biasanya sudah tidak ada lanjutannya lagi. Loh kamu bahagia buat apa? Sudah tidak ada. Ya bahagia sudah puncaknya sudah. Akhir dari perjalanan kebaikan kita itu kebahagiaan. Inilah mengapa nanti alirannya dikenal sebagai eudaimonia. Aliran yang fokus pada kebahagiaan. Tujuan hidup ini untuk bahagia. Nah, hubungannya apa dengan persahabatan nanti? Ya persahabatan itu bagian dari kebaikan. Kebaikan itu syarat orang untuk sampai pada kebahagiaan. Jadi itu ringkesnya saya tulis di situ. Jadi tujuan hidup itu bahagia. Untuk bisa bahagia harusnya kita melakukan yang baik. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan kebahagiaan yang tidak lewat jalur kebaikan. Kemungkinan kita tidak akan sampai di terminal kebahagiaan. Maka untuk bahagia harus baik. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk baik, karakter kita harus baik. Nah, jadi ini menarik urutan-urutannya. Jadi tujuan hidup ini adalah bahagia. Untuk jadi bahagia, kita harus jadi orang baik. Untuk jadi orang baik, karakter kita harus baik. Jadi tindakan baik, karakter baik, itulah nanti yang membawa kita pada kebahagiaan. Kenapa sih Pak kok harus karakter baik dulu? Karena kebaikan yang lahir tidak dari karakter yang baik itu pura-pura, pencitraan. Dan itu tidak membahagiakan, tidak sesuai dengan jiwamu. Jiwamu sebenarnya pingin apalah, masih meledak-ledak, masih susah diajak jujur, susah, masih nakal. Itu kan karaktermu masih jelek. Itu kalau ingin sinkron, ya keluarnya perbuatan buruk. Ketika kalian memaksa dengan perbuatan baik dari karaktermu yang buruk, ini kan membuatmu tidak bahagia, tidak cocok dengan jiwamu. Jadi maka syarat kuncinya pembentukan karakter. Inilah nanti makanya etikanya Aristoteles ini dikenal sebagai virtu etik. Virtu etik itu etika kebijakan, kebajikan. Jadi tindakan yang baik yang muncul dari karakter yang baik. Sistem etika yang lain itu biasanya melihatnya macam-macam. Ada tujuannya. Pokoknya kalau tujuannya baik, ya baik. Namanya teleologis. Ada yang melihat jenis perbuatannya. Kalau jujur, kalau amanah, kalau bisa dipercaya, itu pasti kebaikan, pasti baik. Tapi di Aristoteles ini tidak. Yang dilihat pertama karakternya. Tidak pasti orang jujur itu baik. Ada orang jujur itu ya biar dipuji orang saja. Ada yang pencitraan saja. Ada yang macam-macam.
Ndak mesti yang hari ini hadir ngaji itu ya niatnya untuk ngaji. Kan bisa macam-macam. Ada yang ya nongkrong-nongkrong saja Pak, rame-rame. Ada yang lumayan ono kopi gratis, teh gratis. Ada yang macam-macam kan di sini. Niatnya macam-macam. Jadi jenis perbuatannya kan sama. Tapi muncul dari karakter yang beda-beda sehingga melahirkan niat, motif yang beda-beda, ya hasilnya beda-beda. Ada yang sampai sini bahagia, ada juga yang tidak. Kalau ingin bahagia, ya jenis tindakannya harus baik, yang itu lahir dari karakter yang baik. Nah, ini teorinya Aristoteles. Baik, saya lanjutkan ya. Ini rasanya kan cocok dengan banyak norma-norma agama. Cara berpikir begini, meskipun agak dalam sedikit cara mikirnya. Nah, nanti di Aristoteles dilanjutkan gimana kemudian caranya membentuk karakter yang baik. Ada 4 prosesnya. Yang pertama imitasi, yang kedua internalisasi, yang ketiga aksi, yang keempat baru jadi habit. Kalau sudah jadi habit, jadi karakter. Imitasi itu meniru. Nah, ini biasanya anak kecil. Lihat kok asik ya, kok enak ya rasanya. Nah, terus ditiru, itu anak kecil, imitasi. Rajin ke masjid karena niru bapaknya, itu anak kecil. Semangat ngaji karena niru ibunya, itu anak kecil. Jadi setelah itu biasanya terus terjadi internalisasi. Internalisasi itu pembatinan, mulai masuk dalam dirinya. Niru sholat, kemudian dia merasakan nyamannya sholat. Niru ngaji, niru ngomong yang halus dan lain sebagainya. Itu kan terus masuk, mengalami internalisasi. Setelah internalisasi terus aksi. Nah, ini beda dengan niru. Kalau aksi, ini tindakannya sendiri secara sadar. Awalnya sih niru, tapi sekarang ya sadar bahwa sholat itu penting, ngomong yang sopan itu baik, dan lain sebagainya, terus melakukan itu. Dilakukan terus lama-lama jadi habit, kebiasaan. Kalau sudah biasa, nanti jadi karakter. Jadi karakter itu diawali dari niru, kemudian masuk mengalami internalisasi, kemudian melahirkan aksi sadar, dan akhirnya jadi kebiasaan atau habit. Kalau sudah habit itu sudah mengakar. Kalau sudah karakter itu tidak begitu, tidak enak, otomatis keluar dari diri kita pasti begitu. Kalau sudah terbentuk karakter jujur, tidak jujur, tidak enak. Meskipun tidak dipikir panjang, yang keluar pasti jujur itu. Itu namanya karakter. Nah, jadi semoga kita sudah naik kelas ya. Karena banyak orang sampai dewasa, sampai tua, levelnya masih imitasi. Niru terus, sampai tua niru terus. Tidak pernah berpikir mandiri, melahirkan aksi, apalagi habit. Baik, ini nanti kita diskusikan di babak dan bagian yang lainnya, isu-isu tentang karakter ini. Bagaimana orang itu meniru, menginternalisasi, menyadari hidup secara mandiri dengan aksinya, dan pada akhirnya lahir habit atau kebiasaan-kebiasaan. Nah, dalam konteks cara berpikir etik seperti inilah nanti Aristoteles membahas tentang persahabatan. Sahabat itu ternyata esensial. Buktinya apa? Dibahas oleh banyak filosof. Baik, kita lanjutkan. Sekarang definisi ya. Sebelum ke definisi, menurut Aristoteles, persahabatan itu kalau dalam bahasa Yunaninya philia. Sama dengan istilah yang dipakai oleh filsafat. Filsafat itu kan philia dan sophia. Filosofia.
Kalau dalam bahasa Yunani, cinta itu, kedekatan itu ada 4 istilahnya. Ada eros, ada philia, ada storge, ada agape. Ini 4-4-nya cinta. Kalau eros itu cinta romantik. Ada gerennya, ada rasanya. Biasanya yang laki-laki dan perempuan itu kan ada rasa. Ini namanya eros. Rasa senang, rasa suka, level asmara. Ini eros. Biasanya laki-laki dan perempuan yang normal ya. Nah, kalau kan ada yang perlu treatment khusus. Jadi itu namanya eros. Nah, nanti ada philia. Philia itu persahabatan. Jadi laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan juga bisa, tapi ini teman, sahabat. Rasanya beda dengan yang eros tadi. Jadi kalau ada cowok jalan dengan cowok itu jangan kesusu dicurigai, wah kamu kelainan. Ya enggak. Ini ndak ada eros di sini, yang ada philia, persahabatan. Dan ini natural saja. Zaman kita kecil kan juga main cowok sama cewek, cowok sama cowok, tapi kan nilainya bukan nilai eros tadi. Jadi yang muncul philia. Meskipun hari ini banyak juga anak kecil-kecil itu wis yang-yangan wis. Itu pengaruhi medsos itu ya. Itu dewasa sebelum waktunya. Nah, jadi ada eros, ada philia. Persahabatan itu yang philia ini. Nanti ada lagi storge. Kalau storge itu rasa sayang karena ikatan keluarga. Jadi ikatan kekerabatan. Kita sama saudara, sama adik. Itu kan beda rasanya. Sayang kita sama pacar, sayang kita sama sahabat, sayang kita sama orang tua. Itu kan sama-sama sayang. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama cinta. Cinta orang tua, cinta pacar, cinta sahabat, itu sama-sama. Tapi beda jenisnya. Rasanya juga beda kan. Bisa teman-teman bedakan itu rasanya. Nah, ada lagi yang puncak yaitu agape. Kalau agape ini orang sering menyebutnya cinta ketuhanan atau ikhlas atau cinta yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Itu namanya agape. Nah, jadi ini pelajaran cinta ya. Itu berapa kali kita bahas ini. Nah, philia inilah relasi cinta dalam persahabatan. Apakah itu teman, sama-sama ngaji, sama-sama di kampus, sama-sama di kelas, tetangga kos dan lain sebagainya. Itu rasa yang tumbuh di antara mereka ini namanya philia. Nah, definisinya apa? Persahabatan yang jenisnya philia itu. Jadi persahabatan itu relationship yang saling mengakui, mutually recognize. Kemudian saling suka. Kemudian niatnya baik, tujuannya baik, dan ada aktivitas-aktivitas bersama. Ini cirinya sahabat. Paling mudah. Definisi sederhananya, siapa sih yang masuk sahabatku itu? Yang kita saling mengakui. Aku mengakui kehadiranmu, kamu mengakui kehadiranku. Kalau tidak saling mengakui, ya tidak mungkin jadi sahabat. Ah, kamu musuhku, kamu rivalku, kamu bukan aku. Sama-sama Indonesia, tapi kamu kan, kalau hari ini di medsos rame itu pakai julukan-julukan. Kamu kan kadrun, kamu kan cebong, kamu kan banyak. Ah, itu tidak mengakui hadirnya. Jadi tidak mungkin jadi sahabat. Kemudian sama-sama suka. Tidak mungkin kan kamu sahabatku tapi aku benci sekali padamu, kan tidak mungkin. Sahabat yang mesti suka. Kalau ada diksi-diksi benci itu biasanya ya kata-kata benci tapi yang maksudnya sayang. Manusia itu unik ya, kadang keluarnya benci tapi maksudnya sayang.
Aku benci banget sama kamu itu. Masa kalau dijemput aku malah nunggu lama misalnya. Itu kan kata-katanya benci, tapi sebenarnya maksudnya sayang. Nah, mutually liking. Jadi sama-sama suka. Aku suka kamu, kamu juga suka padaku. Suka filia ya, bukan suka yang eros tadi. Saya itu kalau ngomong ini bayanganmu mesti urusan yang ke eros tadi. Enggak, ini sahabat, sahabat. Ya kan meskipun antar jemput kan bisa saja cuma sahabat. Loh, yang buktinya kamu nembak kan terus dia mintanya kita sahabatan aja ya. Jadi ini relasi yang lebih umum kan di situ. Jadi relasi yang bersahabat. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada rasa sama-sama suka. Kemudian niatnya baik, tujuannya baik, ya ini pasti ya. Kalau ini berniat buruk pada kita atau punya tujuan buruk, ya bukan sahabat. Dan biasanya ada aktivitas-aktivitas bersama. Kalau sangat jauh biasanya agak sulit menjalin persahabatan. Meskipun hari ini bisa dimediasi oleh media sosial. Aktivitas-aktivitasnya lebih terbatas. Tapi bersahabat itu biasanya ada aktivitas bersama. Meskipun mungkin hari ini kita sahabatan terus kok Pak, meskipun jauh. Aktivitasnya lewat WA, lewat Instagram, grup, Telegram dan lain sebagainya, ya monggo saja. Tapi ini cirinya persahabatan itu. Jadi definisi sederhananya sahabat itu kita saling mengakui, kita saling suka, sama-sama berniat baik dan bertujuan baik. Terakhir kita punya kepentingan bersama sehingga ada aktivitas-aktivitas bersama. Itulah sahabat. Nah, Pak, kalau ngaji seperti ini ngumpul mesti sahabat enggak? Ya tinggal kamu urai. Ini kita sama-sama suka apa enggak? Mungkin ngumpul, tapi hatinya enggak nyambung. Enggak kok Pak, saya enggak kenal gimana bisa suka. Misalnya. Berarti yang ngumpul saja, tidak ada rasa di situ. Belum level sahabat, belum friend. Masih hanya mungkin dekat saja karena ada aktivitas bersamanya, tapi tidak ada tadi sama-sama suka, sama-sama mengakui. Kan banyak majelis, banyak arena itu yang ngumpul saja tapi tidak ada rasa di situ. Atau ada bahkan yang ngumpul saja tapi isinya malah musuhan. Kayak orang main judi itu kan ngumpul, itu remi itu kan ngumpul. Tapi kan isinya musuhan, pengen saling mengalahkan. Koyok-koyok ngumpul, wah rukun sekali ini. Rukun gimana ini, sedang berjuang biar dia kalah ya. Jadi itu pasti bukan sahabat. Kalau bahasanya Al-Quran itu kan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau anggap mereka itu ngumpul jadi satu padahal qulubuhum syatta, padahal hatinya itu saling musuhan. Jadi kan banyak di TV-TV itu ada forum yang ngumpul tapi hatinya saling bermusuhan. Pasti tidak sahabat. Jadi sahabat itu ya cirinya tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang masyhur dari Aristoteles. Sahabat itu sebenarnya satu jiwa yang ada dalam dua tubuh. Saya tidak tahu, mungkin ada kelompok yang punya jargon salam satu jiwa, saya tidak tahu kelompok apa. Tapi itu yang punya Aristoteles sebenarnya. Jadi ini sahabat itu hakikatnya kita ini satu jiwa, tapi tinggal dalam dua tubuh. Katanya lagi, sahabat itu adalah second self, diri kita yang kedua. Dialah yang tahu persis tentang apa dan bagaimananya kita. Sehingga kadang-kadang orang itu kalau ingin tahu seperti apa sih anak ini, cirinya, gayanya, wataknya, lihat sahabatnya. Nah, dia tidak akan jauh-jauh dari situ. Makanya hati-hati nyari sahabat, karena dia akan dianggap second self kita, diri kita yang kedua. Baik,
Ya, ini sebenarnya untuk menegaskan pentingnya persahabatan. Saya lanjutkan. Menarik kalau menurut Aristoteles, sahabat, relasi persahabatan itu adalah arena kita untuk kebaikan. Ini hubungannya dengan tadi ya, etika. Orang itu tidak mungkin melakukan kebaikan tanpa ada temannya, tanpa ada sahabatnya. Ada banyak sekali kebaikan yang macet kalau kita sendirian tidak punya sahabat. Makanya kalimatnya Aristoteles itu menarik. Persahabatan itu adalah kebajikan dan mengandung kebajikan dan merupakan keniscayaan dalam hidup. Nah ini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa sahabat meskipun dia punya semua kebaikan yang lain. Jadi kalau kita tidak punya sahabat, jujur kita tidak ada gunanya. Penyayang kita tidak ada gunanya. Apalagi boleh sebut sifat-sifat baik. Saya itu amanah loh Pak. Saya itu bisa dipercaya loh Pak. Saya bisa dipercaya. Tapi kalau tidak punya teman yang mau mempercayai siapa? Saya jujur loh Pak. Kalau tidak punya teman mau jujur pada siapa? Jujur itu kan selalu intensional. Saya jujur tentang apa pada siapa. Jadi ada banyak kebaikan yang itu tidak akan operatif fungsional kalau kita tidak punya sahabat, tidak punya teman. Oh saya itu suka menolong kok Pak jiwanya. Pernah nolong siapa saja? Tidak pernah, saya sendirian terus kok Pak. Loh, jiwa suka menolongmu kan buat apa? Dan ada sebanyak kebaikan-kebaikan yang itu ya butuh orang lain. Kamu dermawan, itu kan butuh orang lain untuk diberi. Kamu sabar, itu kan perlu orang lain yang mungkin mengujimu atau membuatmu berat sehingga terus kamu sabar. Jadi tidak ada yang tidak perlu orang lain, termasuk dalam kebaikan. Maka kata Sokrates, lo dia niscaya, otomatis kita perlukan kalau ingin jadi orang baik. Bahkan nanti kita itu disebut baik atau tidak baik itu kan dalam rangka komparasi dengan orang lain. Kamu baiklah seperti temanmu ini loh, atau kamu harusnya lebih baik dari temanmu dan lain sebagainya. Jadi persahabatan itu niscaya dan tidak mungkin dia lenyap, kita singkirkan atau kita sisihkan kalau kita ingin jadi orang baik. Bahkan orang yang kaya dan punya jabatan tinggi harusnya lebih perlu sahabat. Kata Aristoteles, apa gunanya kemakmuran kalau tidak ada kesempatan untuk berbuat baik yang ditujukan pada seorang sahabat? Buat apa kamu baik hati kalau tidak ada baik kepada siapa? Buat apa kamu penyayang kalau tidak ada penyayang pada siapa? Buat apa kamu murah hati kalau tidak ada murah hati pada siapa? Jadi company, teman, sahabat, friendship itu sesuatu yang kita butuhkan, jadi prasyarat untuk kita jadi orang baik. Arena kebaikan. Jadi sahabat kita hakikatnya adalah peluang kita untuk melakukan kebaikan. Inilah teorinya Aristoteles. Jadi jangan disepelekan urusan persahabatan ini. Jangan sombong merasa saya sendirian saja bisa jadi orang baik Pak. Ya mungkin iya, tapi sangat terbatas. Ada banyak nanti kebaikan yang kamu tidak bisa sendirian. Perlu orang lain. Jadi bahkan kata Aristoteles, apalagi kalau kita orang kaya, apalagi kalau kita punya jabatan, punya status, lebih kita memerlukan orang lain lagi. Jadi persahabatan hakikatnya adalah arena untuk kita melakukan kebaikan.
Nah, itu kalimat lagi dari buku Nikomachean Etik. Kata Aristoteles, sahabat itu dukungan bagi yang muda. Dalam rangka apa? Menjaga dari kesalahan. Untuk yang tua, sahabat itu dukungan kekuatan untuk mencegah dari kegagalan. Untuk yang di puncak, yang sedang jaya, sahabat itu dukungan untuk melakukan perbuatan mulia. Jadi di masa muda, kata Aristoteles, sahabat itu punya fungsi ngerem. Dengan adanya sahabat, kita lebih terjaga. Kenapa? Karena anak muda itu kan sering meluap-luap. Semangatnya masih tinggi. Nah, dengan punya sahabat yang pas, dia akan terkendali. Karena anak muda itu kan biasanya lebih patuh, lebih asik dengan sahabatnya dibandingkan kalau mungkin orang tuanya atau gurunya atau dosennya yang ngasih tahu. Dia akan sangat malu, dia akan sangat resah, dia akan gelisah kalau tidak cocok, tidak nyambung dengan sahabatnya. Maka sahabat bisa berperan jadi kendali. Sahabat yang pas akan memudahkan kita untuk punya rem yang pakem dalam hidup ini. Maka teman-teman pinter-pinterlah nyari sahabat. Kalau orang tua, sahabat ya orang tua itu ya tenaganya mulai habis, kapasitasnya mulai berkurang. Punya sahabat ini dukungan, kekuatan. Jadi dia bantu banyak. Kalau ada sahabat mungkin bertukar pikiran, mungkin saling memberi utang kalau dia punya sementara aku tidak punya. Pokoknya nambal banyak hal yang mulai susut dalam hidup ini. Dan bagi yang jaya, ya seperti tadi, sahabat itu arena kebaikan. Jadi maka teman-teman ini kan masih muda, masih asik dengan sahabatnya masing-masing. Jadikan relasi persahabatanmu adalah arena kebaikan. Boleh dihitung bareng. Yuk kita bareng-bareng ini melakukan kebaikan apa ya? Wah, aku tadi baik loh. Kamu subuh-subuh tak bangunin terus aku tidur lagi. Ya alhamdulillah lumayan. Lu kan ada kebaikannya. Oh, aku peduli loh dengan kamu. Buktinya apa? Kamu punya makanan, ya aku bantu menghabiskan. Buktinya apa? Kamu punya bensin, ya aku bantu menghabiskan. Ayo jadikan arena kebaikan ya bersama. Kebaikan apa yang lahir dipicu oleh sahabatmu, demikian juga kebaikan apa yang bisa lahir dari dia karena engkau yang memicunya. Ini nanti akan jadi kunci bahwa sahabat itu memang arena kebaikan. Bayangkan kalau kita Indonesia yang luar biasa, masyarakatnya beragam ini saling bersahabat semua, itu mungkin seperti kalimatnya hadis itu. Yasuddu ba'duhum ba'du. Saling menguatkan. Jadi yang sini pinternya otomotif, yang ini pinternya komputer misalnya. Itu kan yasuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Yang ini pendiam, yang ini banyak omong. Nah, yasuddu ba'duhum ba'du. Jadi nggak sepi-sepi amat juga nggak terlalu rame. Ini ya, jadi beda-beda, saling menguatkan, saling mendukung. Ini asik dalam persahabatan itu. Jadi arena kebaikan.